Shalom, selamat pagi Jemaat GKJ Manuan. Selamat datang di Sapa Pagi GKJ Manuan. Saat ini saya akan melayani di Sapa Pagi GKJ Manuan. Dan yang menjadi tema dalam perenungan kita pagi hari ini adalah tangan yang merangkul, hati yang menyembuhkan. Untuk bacaan kita kali ini terambil di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin atas pembacaan firman Tuhan. Dari tema kita hari ini, tangan yang merangkul, hati yang menyembuhkan. Rekan-rekan dan juga Bapak Ibu yang terkasih, tentunya setiap orang itu merindukan pelukan yang penuh kasih. Apalagi di saat kita itu mengalami momen-momen kayak kita itu kecewa, kita merasa terluka, kita merasa gagal. Seringkali kita pasti pengen ya ada seseorang itu yang menerima dan memahami perasaan kita, bahkan yang menerima kita tentunya tanpa syarat apapun. Kita pengennya tuh ya dipeluk dan diterima, dipahami sebagaimana apa yang kita rasain saat ini. Tetapi berbicara tentang hal ini, kita tidak pungkiri bahwa hidup di dunia ini seringkali malah ketika keadaan kita itu tidak baik-baik saja, dunia justru menawarkan yang namanya pelukan itu bersyarat. Rangkulan yang diberikan itu justru bersyarat. Dunia mungkin akan menghargai kita ketika kita itu pas lagi berhasilnya. Dan ketika momen kita itu lagi jatuh-jatuhnya, kita mungkin lagi gak mampu, kita lagi merasa tidak berdaya dan sebagainya, yang ada mungkin malah kita dijauhi. Dan tentunya ini sangat menyakitkan ya, sakit sekali. Dan berkaitan dengan bacaan kita hari ini, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang terkasih, bacaan kita kali ini itu berbicara tentang, apakah ada yang tahu? Ya, ini berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang dimana singkatnya bagian yang kita baca ini berbicara tentang bagaimana kasih Bapa yang sejati itu umpamakan gitu ya dari kisah tentang anak yang hilang ini. Kita tahu bahwa ketika anak bungsu itu kembali dalam keadaan itu yang gak baik-baik saja, bahkan bisa dikatakan dalam keadaan itu yang kotor, yang hina, dia belum sempat mengucapkan permintaan maafnya kepada ayahnya. Sang ayah itu sudah terlebih dahulu melihat dia, berlari kepada dia, merangkul dia, bahkan mencium dia. Ini merupakan gambaran kasih Allah kepada kita. Bagaimana Allah itu kasihnya yang begitu besar itu tidak menunggu kita untuk menjadi layak dulu baru dia peluk kita. No. Tetapi justru Allah itu datang kepada kita di saat kita itu paling tidak layak. Kasih Allah tidak hanya menerima tetapi juga menyembuhkan. Pelukannya bukan sekedar cuma gestur kasih ya, cuma sekedar ya aku memeluk kamu ya, sekedar ya pelukan yang gak ada artinya gitu, tidak. Tetapi itu merupakan tanda pemulihan juga bagi kita. Sama seperti seorang ayah yang memeluk anaknya yang terluka untuk menenangkan dan menyembuhkannya, demikianlah juga Allah bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu bahwa Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita, ketika dia disalib, tangannya yang ditusuk oleh paku itu, dia membentangkan tangannya di atas kayu salib, yang dimana itu menunjukkan bahwa kita itu diterima bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi karena kasihnya yang sempurna. Dan tangan seperti itulah yang memeluk kita di dalam keadaan kita itu tidak baik-baik saja, di dalam keadaan kita itu berdosa. Seringkali kita itu salah memahami Tuhan. Kita mungkin merasa
aku sudah terlalu berdosa nih, aku ini orang berdosa, kayaknya kalau misalnya aku datang ke Tuhan, Tuhan bakalan gak nerima aku deh, Tuhan kayaknya bakal membuang aku deh. Jadi kita malah justru memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang terkasih, tahukah bahwa Injil itu mengingatkan kita bahwa penyembuhan sejati itu justru dimulai ketika kita itu datang kepada Tuhan, itu bukan dalam keadaan kita itu baik-baik saja, tidak. Tetapi justru anugerah Tuhan itu bekerja di dalam kita, memulihkan kita ketika kita di dalam keadaan paling tidak layak, yaitu kita dalam keadaan berdosa. Tahukah kita bahwa kita ini dipanggil bukan untuk kita membersihkan diri dahulu, kita membersihkan dosa-dosa kita sendiri baru kita datang ke Tuhan. No, tetapi justru Tuhan itu memanggil kita untuk kita datang kepada Dia itu ya sebagaimana adanya kita. Kita secara otentik datang kepada Tuhan, ini loh Tuhan, diriku yang penuh dengan dosa ini. Dan ketika kita menyadari akan keberdosaan kita, disitulah kasih Tuhan itu nyata atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan terkasih, kalau misalnya hari ini ada di antara kita yang merasa jauh dari Tuhan, bahkan mungkin kita menjauh dari Tuhan, ingatlah bahwa tangan Tuhan itu selalu terbuka untuk merangkul kita dan hatinya selalu siap untuk menyembuhkan. Tidak ada satu dosa pun itu yang dapat mengurangi kasih Allah kepada kita, karena kasihnya Dia itu sempurna. Yang Dia mau adalah hati kita, hidup kita yang datang kepada Dia dengan segala keadaan kita datang dengan kesadaran penuh bahwa diri kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, dan kita ini juga bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Datanglah kepada Kristus dan kita akan mengalami kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Nah, ketika kita tuh menyadari kalau anugerah Tuhan itu sudah kita terima dan anugerah Tuhan itu ada di dalam kita, kita perlu mengingat bahwa anugerah Tuhan itu tidak hanya ada di dalam kita, tetapi anugerah Tuhan itu juga bekerja di dalam kita dan juga bekerja melalui kita. Yang artinya adalah ketika kita tahu bahwa kita itu dirangkul oleh Kristus, kita itu dipulihkan oleh Kristus, maka kita perlu melihat bahwa yang menderita, yang terluka itu tidak hanya kita saja. Kita bisa membuka mata kita dan melihat di sekeliling kita bahwa banyak sekali orang itu yang juga terluka. Banyak sekali orang itu juga yang menderita. Entah mungkin pengalamannya berbeda-beda, kasusnya berbeda-beda, momennya berbeda-beda, tetapi tidak hanya kita yang terluka. Lalu sekarang bagaimana kita memahami anugerah Tuhan itu bekerja di dalam dan juga melalui kita? Kita perlu mengetahui bahwa kita itu merupakan tangan-tangan kepanjangan Allah, tangan-tangan kepanjangan dari kerajaan Allah. Kita bisa menjadi alat Tuhan, di mana kita mungkin bisa memberikan kata-kata penguatan kepada orang lain, kita bisa menghibur mereka yang terluka, mendoakan mereka, itu merupakan hal yang juga terpenting. Atau bahkan ketika kita tidak bisa memberikan advice apapun, kita nggak bisa memberikan nasihat apapun, ya kita cukup hadir aja di tengah masa-masa sulit mereka, itu juga bisa menguatkan loh Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang terkasih. Ini merupakan panggilan kita semua bahwa hidup kita itu bukan hanya tentang diri kita saja, tetapi kita tahu bahwa hidup kita pun juga berarti untuk kita bagikan kepada orang lain yang juga membutuhkan pelukan dari tangan kita, rangkulan dari tangan kita, dan juga hati kita itu yang siap menerima orang lain sehingga mereka mendapatkan pemulihan melalui kita yang menyatakan kasih Allah kepada mereka. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita semua. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menjadi tangan-tangan kepanjangan Allah yang siap untuk merangkul orang lain dan juga memiliki hati yang terbuka untuk menjadi ruang pemulihan bagi orang lain. Mari kita bersama-sama menutupnya di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami
boleh melihat bahwa hidup kami berada di dalam tangan yang tepat. Hidup kami berada di dalam genggaman dan juga pelukan yang tepat, yaitu di dalam tangan Kristus Yesus yang telah menerima kami apa adanya, yang telah memulihkan kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau kami dipeluk oleh kasih karunia Tuhan, dan kami pun juga dipulihkan melalui kasih Tuhan yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Dan biarlah ini yang menjadi semangat kami, bagaimana kami juga memandang orang lain sebagaimana Allah memandang kami. Biarlah kami juga memandang orang lain pun penuh dengan belas kasihan, sehingga apa yang kami lakukan kepada orang lain adalah tangan yang merangkul dan juga hati yang siap untuk menerima menjadi ruang pemulihan bagi orang lain. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Kristus, karena kami percaya bahwa kami tidak hanya diselamatkan dan juga diampuni, tetapi kami juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kalaupun hari ini kami akan menjalani aktivitas kami di hari ini, Tuhan yang boleh berkati dan sertai. Kalaupun Tuhan juga percayakan untuk kami bertemu dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan dari kami untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka, tolonglah kami sehingga melalui kami orang-orang bisa melihat akan kebaikan Tuhan dan juga kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian perenungan singkat kita pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Soli Deo Gloria.